Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali Yesus Kuatku hadir untuk memberkati kita dengan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran bahwa kita akan mempunyai damai sesungguhnya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita melihat segala situasi yang ada, peperangan, kejahatan, ketidakadilan, PHK, semua itu bisa mencemaskan, mengkhawatirkan. Tetapi selalu firman Tuhan ingin menolong kita, ingin memberikan kekuatan bagi kita. Sebab itu kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Ayub pasal yang ke-11 ayat yang ke-18 saya bacakan. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Ayat yang ke-19, engkau akan berbaring, tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, kita tidak perlu merasa khawatir sekalipun situasi yang kita hadapi tidak mudah. Banyak hal-hal yang bisa mengkhawatirkan kita, tapi di dalam Tuhan kita mempunyai pengharapan karena Tuhan sanggup memberikan kita rasa aman. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana damai yang sesungguhnya Yesus berikan kepada kita. Kita dapat membacanya di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Damai yang Tuhan berikan, itulah damai yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi penghiburan, kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita tidak akan merasa gelisah dan gentar hati kita. Kalau kita mempunyai damai yang sesungguhnya, kita harus memperhatikan 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sumber damai sejahtera yang sesungguhnya adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia dengan berbagai permasalahan hidup. Banyak orang ketakutan, khawatir. Mereka merasa tidak aman. Sebab itu, kalau kita mau mempunyai damai, hanyalah firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kedamaian dalam hidup kita. Oleh karena itu, firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita sehingga kita mampu menjalani setiap masalah dan pergumulan kita. Hal yang kedua, supaya kita mempunyai damai yang sesungguhnya, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang percaya tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Hal ini dapat kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, sekalipun ada tantangan, tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Percaya dengan sepenuhnya.
percaya dengan tidak bimbang, dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan firman Tuhan katakan, janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sebab pengertian kita adalah terbatas. Sebab itu kita mau tetap percaya kepada Yesus. Sebab orang yang tidak percaya, dia bisa putus asa, dia bisa menjadi tidak melakukan yang benar. Contohnya adalah orang yang tidak punya iman lagi sebenarnya adalah orang yang bunuh diri. Dia tidak punya pengharapan lagi. Jadi kalau di dalam Tuhan ada pengharapan, asalkan kita percaya sesungguhnya kepada Tuhan dengan tidak bimbang, dengan tidak meragukan kuasa Tuhan. Sebab itu jadikan firman Tuhan, firman yang menjadi kekuatan dan menjadi hikmat di dalam hidup kita. Hal yang ketiga, supaya kita mempunyai damai sesungguhnya, kita perlu menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan. Hal ini dijelaskan di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pada masa-masa sulit dalam hidup kita, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita. Hal di dalam dunia banyak hal yang menakutkan, peperangan dan segalanya. Itu adalah faktor eksternal yang tidak dapat kita hindari, ya, tidak dapat kita pecahkan. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Berserah bukan berarti pasrah, pasif. Berserah berarti menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Sekalipun jawaban Tuhan belum kita lihat, tetapi kita tetap percaya, kita tetap optimis bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Puji Tuhan. Kadang kita memang mengalami jalan buntu, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Sebab itu kita harus hidup di dalam doa. Sebagaimana pengalaman pemazmur, dia mengalami pertolongan Tuhan karena dia suka berdoa. Saya bacakan ayat yang terakhir di dalam Mazmur 138 ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Puji Tuhan. Biarlah ini menjadi pengalaman kita. Kita punya damai karena kita suka berdoa dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Amin. Sebab itu kita akan berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi setiap pergumulan umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu apapun segala pergumulan yang dialami umat Tuhan. Kiranya Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah, memulihkan, memberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Segala rencana-rencana kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama Yesus aku kuat.